Oke. Oke, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan pembahasan mengenai tryout di mata pelajaran geografi untuk kelas 10. Oke, sebelumnya akan saya tunjukkan mengenai share screen-nya. Oke, jadi gimana kemarin sudah ikut tryout semua ya? Jadi kita akan membahas mengenai apa saja yang kalian kerjakan kemarin. Oke. Di sini untuk nomor 1, pertanyaannya adalah aspek yang membahas tentang kadar garam, suhu, jenis batuan termasuk ke dalam aspek apa? Nah, di sini kalau kita membahas tentang aspek geografi, ingat-ingat aspek geografi itu ada 2 aspek. Ada apa saja? Yang pertama ada aspek fisik. Dan yang kedua ada aspek sosial. Oke, ini adalah aspek geografi. Jangan sampai kamu menjawab aspek yang lain. Aspek geografi hanya ada 2 kalau yang ditanyakan aspek. Nah, di soal nomor 1 yang ditanyakan adalah aspek. Sehingga aspek di dalam geografi jadi ada 2 jawaban. Kalau nggak fisik ya sosial. Aspek fisik itu apa? Aspek fisik adalah aspek geografi yang mengkaji tentang alam tanpa manusia. Jadi aspek yang ada di dalam geografi yang mana kajiannya itu hanya alam saja, tanpa adanya manusia. Alam apa saja? Di dalam aspek fisik geografi itu meliputi yang pertama ada topografi, yang kedua ada komponen biotik, dan komponen abiotik. Oke. Nah, kalau komponen topografi itu apa? Topografi itu ya lahannya. Jadi kemiringan lereng, ketinggian tempat itu termasuk aspek fisik. Ada kemiringan lereng, ada ketinggian tempat, itu termasuk aspek fisik yang ada di dalam geografi. Selanjutnya ada biotik, komponen biotik, aspek biotik itu adalah aspek seperti tumbuhan dan hewan. Jadi makhluk hidup yang mana kecuali manusia. Nah, aspek biotik itu meliputi tumbuhan dan hewan. Selanjutnya kalau yang abiotik apa saja? Abiotik itu berarti yang ada di kemarin. Kalian pasti masih ingat di objek geografi kan ada udara, ada air, ada tanah, ada matahari dan lain sebagainya. Itu adalah komponen fisik. Sedangkan kalau selanjutnya ada komponen atau aspek sosial. Kalau aspek sosial di dalam geografi, ini adalah aspek geografi yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Oke, aktivitas manusia. Jadi beda kan, kalau fisik nggak ada aktivitas manusia, kalau sosial hanya aktivitas manusia di dalam alam. Meliputi apa saja? Meliputi yang pertama ada sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Oke, jadi aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas kebudayaan, aktivitas ekonomi, aktivitas politik itu masuk ke dalam aspek sosial di dalam geografi. Oke, jadi kalau dilihat dari soal nomor 1, di sini tulis aspek yang membahas tentang kadar garam, suhu, jenis batuan. Nah, ini termasuk ke dalam aspek fisik, bukan sosial, karena bukan ada aktivitas manusianya. Oke. Betul, nomor 1 jawabannya adalah yang bola. Oke. Selanjutnya, nomor 2. Aspek fisik geografi di atas ditunjukkan oleh nomor. Ini hampir sama penjelasannya kayak yang
awal sebelumnya, aspek geografi hanya ada dua, yakni fisik dan sosial. Oke, nggak apa-apa, ini saya copy aja kalau begitu. Oke, ada aspek fisik, ada aspek sosial. Ingat-ingat, kalau aspek fisik itu adalah aspek geografi yang membahas tentang alam tanpa aktivitas manusia, meliputi topografi, biotik, atau komponen abiotik. Sedangkan kalau yang sosial itu membahas semua aktivitas manusianya. Di sini yang ditanyakan adalah aspek fisik. Berarti cari yang nggak ada aktivitas manusia. Kita lihat nomor 1. Terjadinya tsunami Selat Sunda. Nah, di sini tertulis terjadi tsunami Selat Sunda. Ini adalah aspek fisik karena di sini nggak ada aktivitas manusia di dalamnya. Ya enggak? Oke. Tsunami di Selat Sunda, tsunami kan disebabkan oleh alam, disebabkan oleh gempa bumi. Itu buat yang kalian belum tahu. Nah, 1 itu termasuk komponen fisik. Nah, di sini saya memberi tips buat kalian. Kalau ada soal jenis kayak gini, itu cara jawab agar cepat bisa dengan eliminasi. Oke, jadi di sini kita tahu 1 adalah jawaban yang benar. Kalau 1 benar, maka jawaban yang tepat di opsi jawaban yaitu adalah jawaban yang ada angka 1-nya. Jadi tinggal A, B sama yang C. D sama E sudah dihiraukan. Nomor 2, adanya askaten, upacara tradisional di Jogja. Nah, ini termasuk aspek sosial. Kenapa? Karena ini termasuk ke dalam aspek budaya. Ya, ada aktivitas budaya di dalam ilustrasi yang nomor 2. Yang nomor 3, erupsinya gunung api, Gunung Merapi. Nah, ini juga termasuk aspek fisik. Berarti jawabannya ada 1, ada 3. Dieliminasi lagi, tinggal A sama yang C. Oke, 2 tadi salah, maka jawaban nomor 2 yaitu yang cicak. Begitu ya cara menjawabnya. Oke. Nomor 2 jawabannya adalah yang C. Oke, 1, 3, dan 5. Oke, nomor 5 di sini tertulis angin puting beliung melanda di daerah. Angin puting beliung melanda di berbagai daerah. Berarti ada fenomena angin, di mana angin ini adalah aspek fisik, masuknya ke komponen abiotik. Oke, tadi yang nomor 4 para pengungsi mengalami kelaparan. Ini jelas ya, karena ini ada kaitannya dengan manusia. Kalau yang 6, kemacetan juga terjadi di kota besar. Kemacetan itu juga aktivitas manusia. Oke, jadi ya geografi itu sebenarnya gampang, nggak melulu tentang materi, tapi tentang sebuah penalaran kalian juga. Lanjut nomor 3. Oke, di sini ilmu penunjang geografi mengkaji tentang kependudukan. Oke, di sini akan saya jelaskan mengenai ilmu-ilmu penunjang geografi. Ilmu-ilmu yang dalam menunjang ilmu geografi itu masuknya ke dalam ruang lingkup geografi. Oke, di dalam ruang lingkup geografi, saya persingkat, ruang lingkup geografi hanya ada 4 ruang lingkup. Yang pertama ada geografi fisik. Nah, geofisik itu apa? Geografi fisik ini adalah cabang ilmu geografi yang mengkaji tentang kondisi alam tanpa aktivitas manusia. Hanya alamnya saja yang dikaji. Contohnya apa? Contohnya seperti geomorfologi, ada hidrologi. Nah, itu adalah cabang-cabang ilmu geografi yang mengkaji fisik. Kalau geomorfologi kan tentang tanah, pembentukannya. Kalau hidrologi itu tentang air darat, seperti itu, air permukaan. Selanjutnya ada geografi sosial. Kalau geososial itu adalah cabang ilmu geografi yang mengkaji tentang aktivitas manusia. Jadi menggunakan geografi yang disangkut pautkan dengan aktivitas manusia. Contohnya apa? Contohnya seperti kajian geografi sosial. Ada geografi politik. Ada demografi. Itu adalah kajian geografi yang mengenai sosial. Selanjutnya ada ruang lingkup geografi regional. Nah, kalau regional, apa regional itu? Regional itu adalah wilayah, region. Nah,
Kalau geografi regional itu adalah cabang ilmu geografi yang mengkaji tentang aktivitas manusia dan alam pada wilayah tertentu. Contohnya apa? Contoh geografi regional ya ada geografi regional Asia, geografi regional Eropa, geografi regional Amerika, geografi regional Indonesia. Berarti cabang ilmu tersebut mengkaji bagaimana alam Asia, bagaimana sosial Asia. Seperti itu. Dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ini ada kajian geografi geografi teknik. Nah, kalau geografi teknik itu apa? Geografi teknik ini adalah kajian geografi atau cabang ilmu geografi tentang teknik khusus dalam geografi. Mungkin kalian pernah dengar pemetaan. Nah, itu termasuk cabang ilmu geografi teknik. Contohnya ada kartografi. Terus ada penginderaan jauh. Nah, ini nanti kalian pelajari di semester selanjutnya, di bab setelah ini ya. Nah, itu adalah cabang ilmu geografi. Nah, di sini berarti kalau kependudukan berarti kan membahas tentang penduduk tuh. Nanti masuknya akan masuk ke geografi sosial. Oke, di sini akan saya jelaskan satu persatu di opsi jawaban. Kalau vulkanologi itu apa? Vulkanologi itu adalah cabang ilmu geografi yang mengkaji tentang gunung api. Ya, jadi vulkanik. Jadi mengkaji tentang gunung api. Selanjutnya ada demografi. Demografi itu kajian ilmu geografi yang mengkaji tentang kependudukan. Apa kependudukan itu ya seperti kaitannya dengan angka kelahiran, angka kematian, seks ratio, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada geomorfologi. Kalau geomorfologi itu kajian geografi yang mengkaji tentang kondisi atau pembentukan tanah, itu geomorfologi. Jadi seperti sejarah pembentukan tanahnya, terus sejarah pembentukan karst, pembentukan lipatan, patahan, itu geomorfologi. Terus kalau oceanografi ini adalah kajian geografi yang mengkaji tentang laut. Selanjutnya, kalau yang geologi itu kajian geografi yang mengkaji tentang pembentukan tanah yang berkaitan dengan lempengnya. Jadi seperti subduksi, kajian seperti apalagi misal gerak konvergen, divergen, nah itu masuknya ke dalam geologi. Nah, kalau lebih spesifiknya itu lebih ke geomorfologi. Jadi itu yang bedanya geologi sama geomorfologi secara singkat. Nah, ini nggak akan kalian kaji di kelas 10, di SMA, tapi akan dikajinya di kuliah nanti. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4 yang ditanyakan, di suatu daerah terjadi longsor yang mengakibatkan terputusnya akses. Oke, di sini adalah konsep ya. Oke, di sini yang ditanyakan, kalau kita membahas konsep itu ada 10, tapi ini enggak saya jelaskan satu persatu, tapi yang hanya saya jelaskan yaitu yang masuk ke dalam opsi jawaban. Oke, konsep hanya ada 10. Konsep itu apa sih konsep geografi? Konsep geografi ini adalah sebuah kajian dasar mengenai aktivitas atau mengenai fenomena-fenomena geosfer.
Nah, biasanya soal-soal di konsep geografi itu adalah sebuah ilustrasi. Ilustrasi yang berkaitan dengan cerita, lebih kayak cerita sih lebih tepatnya. Sebentar, ini nomor 3 tadi sudah tak jawab belum? Sudah ya. Untuk nomor 3 tadi jawabannya yang demografi atau yang B. Oke, nomor 4 tadi. Di suatu daerah rawan terjadi longsor. Oke, di sini akan saya jelaskan satu persatu konsepnya. Yang pertama, ini ada konsep lokasi. Apa konsep lokasi itu? Konsep lokasi ini adalah konsep yang digunakan untuk membahas suatu letak di permukaan bumi. Konsep yang membahas tentang suatu letak fenomena pada permukaan bumi. Itu adalah konsep lokasi. Jadi hanya membahas letaknya saja. Nah, di sini suatu terjadi bencana longsor, terputusnya akses jalan. Berarti kan ini nggak membahas letak ya, melainkan membahas sebuah bencana yang menyebabkan terjadinya akses terputus. Bukan lokasi. Nah, untuk sedikit keilmuan kalian, lokasi terbagi ke dalam 2 jenis. Ada 2 jenis, ada lokasi absolut, ada lokasi relatif. Oke. Lokasi absolut itu apa? Lokasi absolut ini adalah lokasi yang mutlak atau tidak dapat berubah. Nah, lokasi absolut biasanya lokasi yang menggunakan letak astronomis, menggunakan garis lintang garis bujur, menggunakan titik koordinat seperti itu. Contoh ilustrasinya seperti ini. Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Nah, kalau ada ilustrasi yang membahas tentang garis lintang garis bujur, itu berarti konsep lokasi. Selanjutnya, kalau yang relatif itu adalah konsep lokasi yang dapat berubah berdasarkan kondisi geografisnya atau bisa dikatakan berdasarkan sudut pandang yang lain. Nah, contoh kalau lokasi relatif seperti ini. Contoh, misal rumah saya berada di antara rumah saya berada di sebelah kanan Alfamart. Itu kalau dilihat dari sudut pandang utara. Kalau dilihat dari selatan, rumah saya berada di sebelah kiri Alfamart. Jadi lokasinya tetap, tapi sudut pandang orang yang melihat itu berbeda. Itu adalah konsep lokasi. Yang kedua, ada konsep jarak. Kalau konsep jarak itu adalah konsep yang membahas tentang jarak. Nah, kalau kalian pasti tahulah apa sih jarak itu. Kalau bahasa simpelnya jarak itu ya jarak. Kalau bahasa keilmuan, jarak itu adalah ruang di antara 2 fenomena, di antara 2 objek. Konsep yang mengkaji tentang ruang di antara 2 objek. Jadi kalau ya ingin gampangnya jarak ya jarak. Kalian pasti tahu apa itu jarak. Jarak juga sama kayak lokasi. Jarak ada 2, ada absolut, ada relatif. Kalau absolut itu adalah jarak yang mutlak, di mana jarak yang mutlak itu diukur menggunakan satuan ukur jarak. Apa satuan jarak itu? Satuan jarak adalah kilometer. Ada kilometer, meter, desimeter. Contohnya kayak gini. Rumah Via berada di rumah Via ke ibu kota apabila melewati jalur Ahmad Yani itu mempunyai jarak 10 km. Nah, jadi sampai kapanpun rumah Via ke ibu kota kalau lewat jalan Ahmad Yani ya 10 km. Itu yang dimaksud absolut. Sedangkan relatif, kalau jarak relatif itu adalah jarak yang diukur dengan satuan ukur
waktu. Jadi misal gini, rumah Via ke ibu kota apabila melewati Ahmad Yani menempuh waktu 1 jam dengan jalan kaki. Sedangkan kalau naik motor itu menempuh waktu 15 menit. Nah, seperti itu. Jadi jaraknya sama, tapi waktu tempuhnya berbeda. Itu yang dinamakan jarak relatif. Next, di sini ada keterjangkauan. Nah, kalau soal ini nggak mungkin jarak ya, karena ini nggak membahas tentang jarak, melainkan membahas tentang akses atau sebuah mudah atau tidaknya. Yang ketiga ada konsep keterjangkauan. Nah, konsep keterjangkauan ini adalah konsep yang membahas tentang mudah atau tidaknya menuju suatu lokasi. Jadi mudah atau tidaknya kita menuju suatu lokasi. Nah, atau berkaitan dengan aksesibilitas. Nah, contohnya seperti apa? Contoh seperti ini. Rumah saya ke Bromo menempuh waktu 3 hari karena akses ke Bromo sedang longsor. Nah, ini adalah ilustrasi yang berkaitan dengan keterjangkauan. Karena ada alasan kenapa kok 3 hari. Kalau nggak ada alasannya berarti itu masuk ke jarak relatif. Kalau ada alasan mengenai akses atau keterjangkauan itu berarti keterjangkauan. Jadi kalau dilihat dari ilustrasi nomor 4 ini berkaitan dengan keterjangkauan. Next, nomor 5. Selanjutnya ada konsep nilai guna. Sebentar, ini akan saya tulis. Nomor 4 tadi jawabannya yang C ya. Oke. Konsep selanjutnya ada nilai guna. Kalau nilai guna itu adalah berkaitan dengan kegunaan. Konsep yang membahas tentang kegunaan suatu objek. Tentang kegunaan atau nilai plus, gampangannya seperti itu. Nilai plus suatu objek atau fenomena. Kalau hanya nilai plusnya saja yang ada di dalam ilustrasi, berarti itu adalah nilai guna. Contoh kayak gini, Kota Batu adalah kota dengan penghasil apel terbesar di Jawa Timur. Nah, itu adalah ilustrasi yang menggunakan konsep nilai guna. Terakhir, ada interaksi. Interaksi ini sebenarnya bukan konsep ya. Yang betul itu konsep interaksi dan interdependensi. Kalau interaksi aja itu bukan. Apa interaksi interdependensi itu? Ini adalah konsep yang mengkaji tentang hubungan timbal balik. Oke, hubungan timbal balik satu fenomena dengan yang lain. Misal kayak gini, saya jualan roti, sedangkan si Arjun jualan rokok. Nah, di sini Arjun butuh roti untuk makan. Pastinya Arjun akan membeli ke tukang roti, yaitu saya. Nah, itu termasuk interaksi dan interdependensi. Kalau dalam geografi ya, misal kayak gini, Kota Batu penghasil apel, Kota Malang penghasil sayuran. Nah, ketika wisata Batu atau wilayah Batu membutuhkan sayuran, pasti akan membeli ke penghasil sayuran, yaitu Kota Malang. Jadi seperti itu. Gampang kan? Jadi ya kayak yang tadi, kalian harus pintar-pintar menalarnya. Oke. Next, nomor 5. Oke, di sini ada konsep juga ya. Salah satu peran Kota Jakarta adalah pusat ekonomi, sedangkan Bandung Barat adalah tempat wisata. Nah, ini termasuk konsep apa? Oke, di sini ada konsep yang sudah dijelaskan. Jadi nggak perlu saya jelaskan lagi. Nilai guna tadi sudah, lokasi sudah, keterjangkauan sudah. Di sini ada morfologi sama diferensiasi area. Nah, kalau nilai guna berarti berkaitan dengan nilai plus. Nilai plus satu objek saja. Di sini ada 2 objek, yaitu
Bandung sama Jakarta, maka ini bukan nilai guna ya, sudah pasti bukan nilai guna. Kalau yang dikaji hanya Jakarta saja, ini pasti nilai guna, karena di sini ada Bandung juga, nilai plusnya Bandung, maka bukan nilai guna. Kalau lokasi, ini bukan ya, karena ini membahas tentang bukan tempatnya, melainkan sebuah fungsi dari tempat tersebut. Kalau keterjangkauan juga pasti bukan, karena nggak berkaitan dengan mudah atau tidaknya akses ke Jakarta atau ke Lembang. Nah, di sini ada konsep morfologi. Apa morfologi itu? Konsep morfologi ini adalah sebuah konsep yang membahas tentang lahan atau bentukan lahan yang ada di permukaan bumi. Contoh, kalau konsep morfologi berarti membahas tentang gunung atau persebaran gunung. Terus membahas tentang apa, misal kayak pemanfaatan tanah, gambut. Nah, itu adalah morfologi. Nah, jadi membahas tentang lahannya, tanahnya, itu morfologi. Jadi konsep yang khusus dibahas untuk bentuk-bentuk lahan, bentuk-bentuk tanah, seperti itu. Selanjutnya ada diferensiasi area. Kalau diferensiasi area itu berasal dari kata different ya. Different itu adalah perbedaan. Jadi diferensiasi area ini adalah konsep yang mengkaji perbedaan lebih dari satu objek. Jadi hanya membahas perbedaan lebih dari satu objek. Jadi ya bisa 2, bisa 5, bisa 10, bisa 30, bisa 100. Tapi nggak mungkin ya kalau 100 biasanya di soal ya cuma 2, 3 seperti itu. Nah, di sini kan membahas tentang Jakarta, yang mana Jakarta fungsinya adalah pusat ekonomi. Nah, di soal juga terbahas kalau Lembang itu adalah wisata. Nah, berarti kan ada 2 wilayah di sini, ada 2 objek di sini yang dibahas. Maka dari itu untuk nomor 5 itu jawabannya adalah diferensiasi area. Bedanya kalau nilai guna hanya ada satu objek, kalau diferensiasi area itu bisa lebih dari satu objek. Gampang nggak? Jadi ya sering-sering latihan aja, karena ini termasuk soal yang bisa dikatakan mempunyai persentase keluar besar di UTBK. Tapi nggak apa, meskipun kalian kelas 10, jadi kalian harus tahu aja. Secara umum, daerah Kalimantan memiliki dataran yang relatif rendah. Sedangkan secara umum, Papua memiliki dataran pegunungan. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Ini hanya membahas tentang lahan. Hanya terpaku pada lahannya saja. Secara umum Kalimantan datarannya relatif landai, sedangkan Papua itu datarannya pegunungan mayoritas. Nah, kalau ini bagaimana jawabannya? Kalau nomor 6 itu tadi yang saya jelaskan, bahwasannya kalau yang dikaji yang masuk di dalam ilustrasi adalah sebuah lahan, maka itu lebih ke morfologi. Jadi seperti itu ya untuk membedakan. Nah, kenapa kok nggak diferensiasi area aja, Mas? Karena kalau diferensiasi area itu ya perbedaan, ini juga perbedaan, tapi perbedaan lahan. Kalau lahan itu sudah pasti diprioritaskan ke morfologi. Jadi seperti itu. 6 jawabannya adalah yang tidak. Di sini yang belum apalagi tadi. Sudah semua ya, ini sudah saya jelaskan lagi. Diferensiasi area, keterjangkauan, morfologi, lokasi, dan interrelasi. Oke, akan saya tuliskan sedikit di sini tadi. Oke, diferensiasi area itu perbedaan area, perbedaan 2 objek. Keterjangkauan itu tentang aksesibilitas tadi. Morfologi itu tentang bentukan lahan, bentukan tanah, cars, dan lain sebagainya. Kalau lokasi itu tempat, kalau interrelasi itu adalah hubungan sebab akibat. Oke.
Nanti kalau ada yang kurang paham bisa chat via PC. Lanjut, tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan pencampuran. Oke, yang ditanyakan di sini adalah prinsip. Di sini akan saya jelaskan satu persatu untuk prinsip ya. Prinsip-prinsip geografi. Kalau prinsip itu apa definisinya? Jadi kalau secara definisi, prinsip sama konsep itu hampir sama sih. Prinsip itu kayak sebuah pegangan yang digunakan untuk mengkaji suatu fenomena. Nah, kalau di soal biasanya prinsip sama konsep itu hampir sama. Jadi sebuah ilustrasi yang membahas suatu fenomena, terus kalian harus tahu itu termasuk ke dalam apa. Seperti itu. Oke, di dalam prinsip geografi ini hanya ada 4 prinsip, diingat-ingat. Yang pertama ada deskripsi. Apa prinsip deskripsi itu? Prinsip deskripsi ini adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk mengkaji suatu fenomena secara detail, dalam kurung dengan grafik, persentase, dan diagram. Itu adalah deskripsi. Jadi ya cuma menceritakan suatu fenomena. Misal, Jakarta adalah sebuah ibu kota yang memiliki penduduk sekitar 100 juta orang. Nah, itu adalah fenomena yang menggunakan prinsip deskripsi. Oke. Yang kedua, ini sebelum kita pakai ke soal dulu ya, kita bahas prinsip-prinsipnya dulu. Yang kedua ada prinsip interrelasi. Nah, kalau interrelasi itu adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk mengkaji hubungan sebab akibat. Suatu fenomena geosfer. Oke, misal kayak gini. Banjir di Jakarta ini disebabkan oleh kiriman dari Bogor. Nah, itu termasuk prinsip interrelasi. Nah, contohkan aja. Banjir di Jakarta disebabkan oleh penggundulan hutan di Bogor. Nah, itu termasuk prinsip interrelasi. Sedangkan kalau yang deskripsi tadi contohnya, yang saya sebutkan tadi, Jakarta adalah ibu kota negara dengan penduduk sekitar 50 juta jiwa. Nah, itu adalah salah satu ilustrasi yang menggunakan prinsip deskripsi. Selanjutnya ada prinsip distribusi. Oke, sebentar ya. Ini laptop saya sedang baterainya habis. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada distribusi. Kalau distribusi itu adalah konsep atau prinsip geografi yang digunakan. Distribusi adalah prinsip yang digunakan untuk mengkaji persebaran. Sebuah persebaran yang ada di permukaan bumi. Oke, sebaran apapun. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Banknya seperti inilah. Flora dan fauna di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan ciri-ciri yang berbeda. Nah, itu adalah salah satu ilustrasi yang menggunakan prinsip distribusi. Contohnya lagi seperti ini.
barang tambang di Indonesia tersebar tidak merata dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu juga termasuk prinsip distribusi. Dan yang terakhir ada prinsip, yuk, ada ingat prinsip apa yang belum? Betul sekali, yaitu prinsip korologi. Apa prinsip korologi itu? Ini adalah prinsip yang digunakan untuk mengkaji keseluruhan prinsip-prinsip sebelumnya. Jadi yang mengkaji interrelasi dan deskripsi, deskripsi dengan distribusi, atau ketiga-tiganya, atau bisa dikatakan prinsip gabungan seperti itu. Prinsip yang digunakan untuk mengkaji keseluruhan prinsip sebelumnya atau prinsip gabungan. Oke, misal contoh kayak gini, banjir di Jakarta disebabkan oleh hutan yang gundul di Bogor. Hal ini menyebabkan di daerah Jakarta bagian utara, Jakarta bagian selatan mengalami penyakit, persebaran penyakit. Nah, misal kayak gitu. Nah, itu adalah prinsip korologi. Oke, di sini ada Arjun. Halo Arjun. Ya. Kita langsung telaah soalnya. Tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun campuran keduanya. Menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Nah, dari penjabaran di atas ini kan hanya membahas tentang deskripsi atau menjabarkan tentang tanah longsor saja. Ya nggak ada kaitannya dengan sebab akibat, nggak ada kaitannya dengan persebaran, sehingga untuk nomor 7 itu jawabannya adalah yang deskripsi. Oke. Ingat-ingat untuk prinsip geografi ini hanya ada 4 prinsip saja, yaitu deskripsi, interrelasi, distribusi, dan korologi. Terlepas dari itu jangan dipilih. Oke, di nomor 7 jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 8. Pada hakikatnya prinsip interrelasi. Oke, ini yang kan saya ingatkan lagi, saya catatkan lagi mengenai prinsip. Prinsip geografi hanya ada 4. Kalau prinsip yang ditanyakan di sini adalah prinsip interrelasi. Kalau interrelasi berarti prinsip yang hubungan sebab akibat, berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Maka kira-kira jawabannya apa? Yang A, kajian gejala geografi menyeluruh, ini salah ya. Kalau secara menyeluruh itu korologi karena gabungan. Kalau B, menjelaskan tentang persebaran gejala alam, ini bukan, ini termasuk distribusi persebaran. Yang ketiga, yang C, gambaran menyeluruh, ini juga korologi. Kalau yang D, penjelasan detail, ini deskripsi. Yang betul adalah yang E, hubungan saling terkait atau sebab akibat dalam ruang gejala dengan lain. Oke, nomor 8 jawabannya adalah yang E. Oke, itu tadi ya untuk prinsip, diingat-ingat. Ya buat patokan kalian aja. Untuk prinsip geografi itu hanya ada 4, yaitu deskripsi, distribusi, interrelasi, sama korologi. Terlepas dari itu bukan prinsip. Kalian jangan sampai salah pilih. Oke. Nomor 9. Sebagian wilayah kabupaten memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu, aktivitas memiliki dan tanah yang subur. Sebagian lahan dimanfaatkan untuk budaya rumput. Aktivitas perekonomian yang sesuai dengan sebentar. Ini enggak salah soalnya. Nomor 9. Oke. Ini bisa dikatakan sebagai penalaran kalian ya. Kalau ada tanah yang subur dimanfaatkan untuk budidaya rumput. Nah, kalau banyak rumputnya, tanahnya subur, sejuk, itu cocok untuk apa?
Di sini ada peternakan kuda pacu, unggas, sayuran, sapi perah, apa perkebunan buah. Nah, kita telah satu-satu. Kalau kuda pacu itu adalah peternakan kuda yang dilombakan lah ya gampangannya. Nah, kalau kuda dilombakan itu pasti akan dilatih, ya enggak? Kalau dilatih berarti perlu tanah yang landai. Sedangkan di pegunungan tanahnya landai atau naik turun kira-kira. Coba kalian pikirkan lagi, kalian angan-angan. Nah, kalau di gunung yang tingginya 1000 meter seperti Batu, Malang, Bandung Barat, nah itu kan pasti tanahnya ya nggak landai, ada naik, ada turun, ada jurang, ada lereng, sehingga nggak bisa digunakan untuk pacuan kuda. Oke, terus di sini ada unggas. Unggas itu ayam, bebek. Nah, ayam, bebek apa memerlukan rumput? Dan tidak. Kalau sayuran ini bisa jadi, tapi kurang tepat ya, karena di teks tersebut membahas tentang ada budidaya rumput. Kalau budidaya rumput, rumput dibudidayakan ini pasti digunakan untuk pangan. Pangan apa? Pangan yang hewan-hewan herbivora seperti kambing, seperti sapi. Nah, tapi di sini nggak ada jawaban kambing, maka jawabannya adalah yang dadu. Gampang kan? Ini seperti yang saya sampaikan tadi, geografi ini selain materi, kalau di dalam konsep geografi, prinsip geografi, kalian harus bisa menalar lebih jauh. Seperti itu. Ini sama kayak yang C tadi, kalau buah ya ngapain budidaya rumput, kan nggak ada manfaatnya. Jadi nggak sesuai dengan ilustrasinya. Oke, lanjut nomor 10. Oke, ini prinsip tadi ya yang hampir sama saya sebutkan. Di sini yang ditanyakan adalah hujan kilat disertai angin kencang pada Januari 2021 mengakibatkan banjir yang menggenang sejumlah wilayah di Kalimantan dan Jawa Barat. Prinsip yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah, di sini ada dua prinsip ya. Ini mungkin teman-teman Surabaya pernah saya sampaikan, kalau hanya ada satu kalimat, itu jangan memilih gorologi. Tapi ini adalah salah satu soal pengecualian. Karena di dalam satu soal ini terdapat satu kalimat yang mana satu kalimat tersebut ada dua prinsip. Jadi yang mungkin dari teman-teman Surabaya sudah pernah saya jelaskan, itu bisa buat patokan kalian yang mana keakuratannya cuma 85%. Jadi kalian harus membaca lagi, menelaah lagi soal-soalnya. Oke, kalau dilihat di sini, hujan kilat mengakibatkan banjir. Ada kata mengakibatkan. Kata mengakibatkan itu adalah kata yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Nah, sehingga hujan kilat kencang pada Januari mengakibatkan banjir itu termasuk ke dalam prinsip interrelasi yang menggenangi sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan dan Jawa Barat. Nah, di kata terakhir ini menunjukkan sebuah prinsip distribusi. Kata menggenangi Kalimantan Selatan dan Jawa Barat itu termasuk kata distribusi. Nah, kalau ada dua prinsip di dalam satu kalimat atau satu ilustrasi, maka sudah pasti jawabannya adalah prinsip gorologi. Oke, jadi seperti itu untuk nomor 10. Nomor 10 jawabannya adalah yang E. Kecuali di teksnya kayak gini. Menggenangi sejumlah wilayah di Kalimantan saja, titik. Nah, berarti itu bisa jadi jawabannya yang interrelasi. Seperti itu. Oke, ini buat yang join bisa mengisi itu ya. Bisa mengisi presensi. Arjun, bisa diisi presensinya dulu ya. Oke. Arjun. Lanjut nomor 11.
Oke, di sini juga prinsip. Oke, di sini karena tadi saya mengucapkan tips ya, jadi akan saya jelaskan tipsnya aja. Untuk definisi tadi sudah saya jelaskan. Untuk tips-tipsnya, tips mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam geografi. Oke, saya kasih tipsnya aja terlebih dahulu. Kalau yang prinsip distribusi, tipsnya bagaimana? Tipsnya yaitu cari kata-kata yang berkaitan dengan persebaran. Apa kata-kata yang berkaitan dengan persebaran? Contohnya seperti kata tersebar, seperti kata tidak merata, seperti kata kurang merata, seperti kata penyebaran. Nah, kalau ada kata-kata ini dan lain sebagainya, kalian cari sendiri sinonimnya nanti. Kalau ada kata tersebar, tidak merata, kurang merata, sangat merata, penyebaran, distribusi, dan lain sebagainya, itu berarti prinsip distribusi apabila dalam satu kalimat terdapat kata-kata tersebut. Akuratnya cuma 85%, jadi bisa mempermudah kalian untuk mengidentifikasi aja. Jadi ya kalian juga harus teliti juga. Yang kedua ada interrelasi. Kalau prinsip interrelasi, ini patokannya apa? Yaitu cari kata-kata yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Oke. Dengan sebab akibat. Contohnya apa? Contohnya seperti kata disebabkan oleh, dikarenakan, menyebabkan, terus berakibat, dikarenakan sudah, berakibat, dan lain sebagainya. Bisa kalian cari sendiri untuk sinonimnya ya. Jadi kata-kata yang seperti disebabkan oleh, dikarenakan, menyebabkan, berakibat, berdampak terhadap, nah itu termasuk interrelasi. Yang ketiga, ada prinsip deskripsi. Kalau deskripsi ya caranya nggak ada kata-kata yang saya sebutkan sebelumnya. Tidak terdapat kalimat-kalimat yang saya sebutkan di atas. Jadi ya nggak ada kata tidak merata, nggak ada kata penyebab, dan lain sebagainya. Jadi hanya membahas tentang menceritakan secara detail, itu deskripsi. Dan yang terakhir ada korologi. Kalau korologi itu tipsnya yaitu biasanya korologi memiliki soal atau ilustrasi lebih dari satu kalimat. Nah, tapi yang tadi itu pengecualian ya, yang nomor 10 tadi. Jadi kamu harus benar-benar membaca apakah hanya ada satu kalimat atau apakah hanya ada satu prinsip atau lebih dari satu prinsip. Biasanya kalau di soal apapun itu, prinsip korologi itu memiliki lebih dari satu kalimat. Kalau hanya ada satu kalimat, kamu kesampingkan dulu korologi. Kamu cari yang lain dulu. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Gajah, badak, dan harimau adalah jenis hewan kawasan Indonesia bagian barat, sedangkan cendrawasih dan walabi adalah hewan bagian timur. Nah, ini berarti kira-kira jawabannya apa? Kalau interrelasi enggak ya, karena enggak ada hubungan sebab akibatnya. Deskripsi. Jadi untuk nomor 11 jawaban. Nah, kalau nomor 11, kalau yang deskripsi ini membahas tentang definisi. Kalau distribusi, nah ini berarti distribusi ya. Jadi kan berkaitan dengan kawasan Indonesia bagian barat dan berada di Indonesia bagian timur. Oke. Untuk nomor 11 jawabannya adalah distribusi.
yang tidak. Ini berkaitan dengan persebaran seperti gajah badak dan cendrawasih walabi. Seperti itu. Lanjut nomor 12, kita percepat. Di bawah ini yang merupakan contoh penerapan prinsip interrelasi. Oke. Ini sudah saya jelaskan tadi, jadi tinggal diterapkan aja ya. Yang A, persebaran penduduk di Indonesia, ada kata persebaran, maka itu termasuk prinsip distribusi. Jadi opsi jawaban A itu salah. Opsi jawaban B, sungai coklat di hilir sungai dan banyaknya sedimentasi diakibatkan oleh penggundulan hutan. Ada kata diakibatkan, maka itu adalah contoh interrelasi. Bisa jadi jawabannya yang B. Kita lihat yang C. Daerah-daerah gunung api memiliki jenis tanah yang subur. Nah, ini nggak ada alasan ya, kenapa kok tanahnya subur, kan nggak ditulis. Berarti ini lebih ke distribusi. Bangka Belitung merupakan penghasil timah Papua, terkenal sebagai penghasil tembaga dan emas. Ini bisa jadi deskripsi. Penduduk Indonesia banyak tersebar, ini adalah distribusi. Oke, maka jawaban nomor 12 yaitu yang B ya. Untuk penjelasannya tadi ini patokannya saya kasih lihat lagi. Oke, lanjut nomor 13. Banjir bandang melanda suatu daerah disebabkan oleh hujan yang terus-menerus dan hutan di sekitar gundul sehingga ratusan hektar padi warga mati. Oke. Di sini yang paling ditekankan adalah hutannya gundul dan banyak tanaman mati. Ya enggak di ilustrasi tersebut. Oke, kalau yang ditanyakan pendekatan itu ada 3. Pendekatan itu apa? Pendekatan ini adalah sudut pandang geografi dalam mengkaji suatu fenomena geosfer. Pendekatan geografi. Pendekatan hanya ada 3, yaitu keruangan, atau nama lainnya adalah spasial. Apa keruangan itu? Keruangan ini adalah sebuah pendekatan geografi yang mengkaji tentang alamnya saja tanpa aktivitas makhluk hidup. Ini adalah sudut pandang yang membahas tentang alamnya saja. Jadi melihat suatu objek hanya dari sudut pandang alamnya, itu adalah keruangan. Misal di sini saya bahas gunung aja. Gunung Semeru ini adalah gunung yang mempunyai ketinggian 3.000 sekian meter. Gunung Semeru termasuk ke dalam gunung api aktif yang masih nyala, contoh. Dan setiap jam 9 siang, Gunung Semeru selalu mengeluarkan mengeluarkan asap seperti itu. Nah, itu adalah kajian pendekatan geografi yang menggunakan pendekatan keruangan. Jadi melihat Gunung Semeru dengan sudut pandang alamnya, fisiknya. Selanjutnya ada kelingkungan atau ekologi. Kalau kelingkungan atau ekologi ini adalah sebuah pendekatan yang mengkaji tentang makhluk hidupnya. Jadi mengkaji tentang aktivitas makhluk hidup, entah itu manusia, hewan, tumbuhan, pokok berkaitan dengan makhluk hidup. Contohnya apa? Contohnya kayak gini. Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Jawa. Nah, karena masih aktif, Gunung Semeru membuat pertanian di masyarakat Lumajang terbantu. Nah, itu adalah kelingkungan karena ada sudut pandang masyarakatnya di dalam Gunung Semeru tersebut. Oke, misal saya kaji laut. Laut Jawa banyak dimanfaatkan orang untuk perikanan tuna. Nah, itu termasuk kelingkungan. Jadi ada aktivitas manusia, ada aktivitas makhluk hidup di dalam kajian tersebut. Sama halnya soal nomor 13, di sini ada aktivitas makhluk hidupnya ya.
Nah, di sini ada hutan gundul. Hutan gundul itu sudah pasti aktivitas makhluk hidup. Terus ada ratusan hektar tanaman padi warga mati. Nah, ini juga aktivitas makhluk hidup. Jadi untuk nomor 13 jawabannya adalah yang bola. Yang terakhir tadi ada 3 ya, ada kewilayahan. Kalau kewilayahan nama lainnya adalah kompleks wilayah. Kalau kompleks wilayah yaitu pendekatan yang mengkaji alam dan lingkungan dan makhluk hidup dalam suatu wilayah tertentu. Biasanya kewilayahan itu membahas tentang kota, desa, terus aktivitas alam di suatu daerah, itu biasanya kewilayahan. Jadi ya kayak kurologi, itu sudut pandang yang lebih kompleks itu adalah kewilayahan. Next, nomor 14. Ini juga pendekatan. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi nggak perlu dijelaskan panjang lebar lagi. Yang ditanyakan adalah pendekatan. Pendekatan hanya ada 3, ke ruangan, ke lingkungan, dan kewilayahan. Oke, pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kewilayahan atau kompleks wilayah. Oke, di sini karena ada spasial sama ekologi, ini kan berarti apa ya? Ada ganda ya lebih tepatnya. Nah, kalau ada opsi jawaban kayak gini, maka yang harus kalian pilih yaitu yang kalimat utamanya aja. Oke, tadi kan ada ke ruangan atau nama lainnya adalah spasial. Kalau ke lingkungan nama lainnya adalah apa? Ke lingkungan ekologi. Kalau kewilayahan kompleks wilayah. Kalau ada 2, misal ada 2 yang disebutkan di dalam soal, maka yang kamu pilih adalah yang asli. Kalau ke ruangan ya ke ruangan, bukan spasial. Ke lingkungan ya ke lingkungan, bukan ekologi. Kewilayahan ya kewilayahan, bukan kompleks wilayah. Di sini karena nggak ada pendekatan kewilayahan, maka yang digunakan adalah kompleks wilayah. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Oke. Nomor 14 jawabannya adalah yang B. Jadi semua ini sebenarnya benar ya. Untuk pendekatan geografi, ada pendekatan ekologi, ada pendekatan spasial. Karena ini adalah satu kesamaan ya, namanya juga manusia ya, pasti ada kesalahan dalam pembuatan soal. Next, nomor 15. Itu tadi. Jadi kalau ada ganda kayak tadi, ada spasial, ada ke ruangan, yang kamu pilih ya ke ruangan. Kalau ada ekologi sama ke lingkungan, yang dipilih yang utama yaitu ke ruangan, ke lingkungan, dan ke wilayah. Sedangkan ekologi, spasial, sama kompleks wilayah ini nama lainnya. Apabila nggak ada opsi jawaban ke ruangan, berarti cari yang spasial. Jadi seperti itu. Nomor 15, kerusakan lingkungan di kawasan pegunungan seperti penggundulan hutan menyebabkan pendangkalan di hilir sungai. Waduh, pendangkalan tersebut menyebabkan banjir ketika hujan sangat deras. Beberapa kecamatan. Oke, di sini ada apa saja nih? Ini yang ditanyakan pendekatan ya, sama. Oke. Di sini kerusakan lingkungan di kawasan pegunungan seperti penggundulan hutan. Penggundulan hutan itu berarti aktivitas makhluk hidup. Pendangkalan tersebut menyebabkan banjir ketika hujan sangat deras. Hujan sangat deras ini bukan aktivitas makhluk hidup. Di dalam soal terdapat 2 aktivitas, ada 2 kajian, ada kajian alam, ada kajian makhluk hidup. Maka jawabannya adalah pendekatan kompleks wilayah atau yang C. Oke, nomor 15 adalah yang C. Kenapa yang C itu tadi? Karena pada soal terdapat 2 kajian yang tertulis.
yaitu ekologi dan spasial, ke ruangan dan ke lingkungan. Kelingkungannya terdapat pada kalimat penggundulan hutan. Oke, kenapa penggundulan hutan? Kan aktivitas makhluk hidup ya, pastinya aktivitas manusia. Nah, ini termasuk lingkungan atau kelingkungan atau ekologi, sedangkan keruangannya terdapat pada kalimat hujan yang terus-menerus. Oke, hujan deras. Nah, itu termasuk keruangan karena di sini ada dua pendekatan yang digunakan, maka jawabannya adalah ke konsep pendekatan kompleks wilayah atau kewilayahan. Oke, nomor 15 jawabannya adalah yang C. Next, nomor 16 kita selesaikan. Oke, di sini yang ditanyakan adalah simbol-simbol. Apa sih simbol ini? Nah, ini bab selanjutnya ya. Nanti kalian akan bahas di kemudian hari, di next week lah kayaknya. Simbol peta. Simbol itu apa? Simbol ini adalah sebuah gambar atau bentuk khusus yang digunakan untuk mewakili fenomena asli pada peta. Oke. Gambar khusus yang digunakan untuk mewakili fenomena asli pada peta itu adalah simbol. Jadi kayak gunung kalau di peta ya nggak mungkin digambar gunung, pasti akan buang-buang kertas. Kalau ada stasiun nggak mungkin di peta digambar stasiun, pasti dibutuhkan yang namanya simbol. Simbol terbagi ke dalam 5 jenis simbol. Yang pertama ada simbol titik. Apa simbol titik itu? Simbol titik adalah simbol yang digunakan untuk menggambarkan fenomena tunggal. Contohnya apa? Contoh, mungkin kalian pernah lihat di peta ada segitiga warna merah. Nah, segitiga merah itu kan simbol yang ditujukan untuk gunung api aktif. Terus ada segitiga hitam, berarti gunung yang pasif. Contoh lagi seperti lingkaran merah, di tengahnya ada titik, berarti kan itu menunjukkan sebuah ibu kota provinsi dan lain sebagainya. Oke, ini kalau kalian sambil lihat peta pasti akan lebih masuk. Itu untuk yang pertama. Yang kedua ada simbol garis. Kalau simbol garis ini adalah simbol yang digunakan untuk menggambarkan fenomena yang memanjang. Ini fenomena memanjang. Contohnya apa? Contohnya seperti jalan. Contoh ada jalan. Jalan kalau di peta ya gambarnya garis warna hitam. Contoh lagi sungai. Sungai kalau di peta ya warnanya garis warna biru. Nah, kalau kalian lihat atlas pasti tahu bedanya. Oke, nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, ini ada ya. Which. Oke, ini untuk simbol garis sama titik kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, kalau simbol garis ini bentuknya ini ya. Jadi seperti jalan raya itu digambarkan dengan bentuk sebuah garis. Nah, sedangkan simbol titik itu yang berbentuk seperti ini. Ada lingkaran, ada kota, ada segitiga, itu termasuk simbol titik. Oke, ini adalah simbol titik sama simbol garis. Selanjutnya ada simbol area. Oke, yang ketiga ada simbol area.
Kalau simbol area ini adalah sebuah simbol yang digunakan untuk mengkaji kajian-kajian. Simbol area itu adalah simbol yang digunakan untuk menggambarkan suatu wilayah. Jadi bukan titik lagi, melainkan suatu wilayah, suatu yang bersifat luas. Biasanya kalau area ini lebih ke peta-peta tematik, bukan peta umum. Nanti kalian akan saya jelaskan apa peta tematik, apa peta umum. Seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti danau. Nah, danau, terus ada rawa-rawa. Nah, itu termasuk simbol area yang digunakan. Oke, itu tadi ada ya secuil gambar. Nah, ini simbol area. Jadi kayak danau, rawa, sawah, formasi kapur. Nah, ini berbentuk sebuah area dan titik-titik khusus yang mana tujuannya untuk menggambarkan keadaan di situ. Oke. Next, ada yang namanya simbol warna. Oke, bentar. Ada simbol warna. Warna ini sebenarnya masuk simbol ya. Simbol warna ini adalah simbol yang digunakan untuk menggambarkan ketinggian dan kedalaman suatu wilayah. Oke, biasanya ada warna tersendiri. Kalau hijau itu dataran rendah, terus kalau kuning itu dataran tinggi dengan ketinggian sekian. Nah, itu adalah simbol warna. Dan yang terakhir ada simbol piktorial. Kalau simbol piktorial, ini adalah simbol yang digunakan untuk fenomena khusus. Yang digunakan untuk menggambarkan fenomena-fenomena khusus. Contohnya seperti apa? Contoh mungkin kalian pernah lihat di peta ada gambar pesawat. Nah, itu adalah simbol yang menunjukkan kalau di situ adalah sebuah apa? Kalau pesawat itu bandara, terdapat bandara di titik tersebut. Itu berarti simbol piktorial. Contoh lagi kalau di peta ada gambar kubah masjid. Nah, itu kan berarti menunjukkan di wilayah tersebut terdapat tempat peribadahan. Terus misal lagi terdapat gambar plus. Nah, itu berarti menunjukkan sebuah rumah sakit. Itu adalah simbol piktorial. Di sini yang ditanyakan adalah danau. Kalau danau berarti simbol apa? Titik? Bukan ya. Kalau danau itu simbol area. Untuk nomor 16 jawabannya adalah yang di bola. Oke. Oke, untuk nomor 16 jawabannya adalah yang bola. Ini karena kita bersifat satu arah, nanti kalau yang masih belum paham bisa PC. Nomor 17. Nomor 17 yang ditanyakan adalah komponen peta yang memperjelas suatu posisi wilayah. Oke, ini yang akan saya jelaskan satu persatu komponennya yang ada di opsi jawaban aja. Jadi nggak semua komponen saya jelaskan, tapi yang hanya di opsi jawaban. Komponen peta. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini adalah arah mata angin. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menunjukkan arah di peta tersebut. Nah, jadi harus ada orientasi peta itu. Ada arah mata anginnya. Jadi si pembaca peta tahu mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Selanjutnya ada skala. Skala itu apa? Skala adalah perbandingan jarak pada peta dan pada aslinya, pada kenampakan asli. Oke, itu adalah skala. Jadi skala itu kalau di peta biasanya ada di pojok. Jadi tulisan 1 banding 1 juta, itu adalah skala.
Oke. 1:1.500.000. Nah, kalau ada kayak gini, 1:1.500.000, ini bagaimana bacanya? Bacanya seperti ini. Berarti 1 cm pada peta itu mewakili 1.500.000 cm pada kenyataan aslinya. Kalau 1.500.000 cm berarti kan 1,5 kilometer. Jadi 1 cm pada peta itu mewakili 15 km. Next, di sini ada legenda. Legenda itu apa? Legenda adalah keterangan tentang simbol pada peta. Oke. Keterangan pada simbol pada peta itu adalah legenda. Jadi simbol itu ditulis keterangannya di legenda. Jadi untuk tahu ini simbol apa, simbol apa, simbol apa, pasti di peta ada legendanya. Pasti akan diberitahu itu apa di legenda. Yang keempat ada inset. Inset itu apa? Inset ini adalah perbesaran wilayah-wilayah tertentu untuk memperjelas wilayah tersebut. Itu adalah inset. Jadi ya ada pulau kecil misal di Jawa Timur, nah itu diperbesar. Itu namanya inset. Biasanya inset itu berbentuk kotak. Dan akan saya tunjukkan peta Jawa Timur aja. Peta Jawa Timur. Wait. Ini adalah sebuah inset. Kalau kelihatan gambarnya, inset itu yang ini. Jadi yang kotak yang menjelaskan suatu pulau kecil itu adalah inset. Jadi memperbesar suatu wilayah dalam peta yang mana fungsinya untuk memperjelas peta tersebut. Itu adalah inset. Dan yang opsi jawaban E itu adalah simbol yang tadi ya, simbol itu menjelaskan gambar yang digunakan untuk memperjelas fenomena asli pada peta. Oke, jadi untuk yang nomor 17 jawabannya jelas yaitu yang dadu ya. Memperjelas suatu posisi. Nomor 18. Oke. Di sini syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam peta. Syarat yang harus dipenuhi pada peta di sini ada 3 syarat. Syarat-syarat peta. Syarat-syarat peta ada 3. Yang pertama harus konform. Apa konform itu? Konform itu bentuknya harus sama dengan yang ada di lapangan. Oke. Jadi peta Jawa Timur bentuknya harus sama sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang digambarkan. Itu namanya konform. Ya nggak mungkin kan peta Jawa Timur tapi bentuknya tulisannya peta Jawa Timur tapi bentuknya peta Jawa Tengah. Nanti kan nggak konkret dengan apa yang ada di lapangan. Yang kedua ada ekuivalen. Apa ekuivalen itu? Ekuivalen ya ini adalah luas peta harus sama dengan luas sesungguhnya. Luas peta harus sama dengan luas sesungguhnya. Dalam kurung sudah diskalakan. Jadi kalau sudah diskalakan ya harus sama, harus sesuai dengan luasnya. Jadi misal skalanya 1:1 juta. Jadi luasnya ya harus mewakili skala tersebut. Itu yang dinamakan ekuivalen. Yang terakhir ada ekuidistan. Ekuidistan itu apa? Ekuidistan ini adalah di mana jarak pada peta harus sama dengan jarak di lapangan.
kembali lagi ini juga harus sudah yang diskalakan ya, nggak mungkin kan kalau jarak di sini katakan Jawa Timur dengan Jawa Tengah itu jaraknya dari Banyuwangi ke Jogja itu jaraknya ada 500 km. Nggak mungkin kan kita gambar peta sepanjang 500 km kan nggak mungkin. Jadi harus sudah diskalakan juga. Oke, itu yang dinamakan ekuivalen, equidistant, dan konform. Jadi kalau dilihat di opsi jawaban, kita lihat satu persatu ya. Di sini nomor 1 bentuk wilayah harus sama. Nah ini konform ya. Jadi ada opsi jawaban 1. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau 1 betul, kita pakai eliminasi. Kalau 1 betul berarti opsi jawabannya ada opsi 1. Berarti tinggal A, B sama yang C. D sama E tinggal dihilangkan saja. Oke, 1 betul, berarti tinggal A, B sama yang E. Nomor 2, keadaan peta harus sama dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Ini salah ya. Oke, jadi bukan keadaannya, melainkan perbandingannya. Ya, seperti itu. Kalau ada opsi jawaban 1 tapi 2-nya salah, maka langsung saja jawabannya berarti yang C. Itu jawaban yang benar. Itu untuk mempercepat kalian aja, biar waktunya nggak terlalu lama dalam membahas soal. Oke, kalau yang 4 jarak harus sama. Ini yang dinamakan equidistant. Kalau perbandingan peta harus sama, itu ekuivalen. Seperti itu. Itu untuk syarat-syarat peta. Kurang 2 nomor lagi, lanjut nomor 19, ini menghitung skala. Oke, jadi kita tetap menggunakan rumus skalanya ya. Untuk nomor 19, yang ditanyakan adalah berapa skala. Skala itu adalah perbandingan. Rumusnya seperti ini. Untuk mencari skala, yaitu sama dengan, untuk mencari skala, rumusnya adalah jarak pada peta dibanding dengan jarak sesungguhnya. Oke, jarak pada peta dibanding jarak sesungguhnya. Jadi kita pakai perbandingan, bukan dibagi, melainkan dibanding. Itu rumusnya. dp itu jarak peta, ds jarak sesungguhnya, jarak asli. Oke. Di sini dp-nya berapa? Di sini dp tertulis 10 cm. dp sama dengan 10 cm. Sedangkan ds ini ada 2,5 km. Nah, karena di sini terdapat 2 bilangan yang berbeda, senti dengan kilo, maka kita harus samakan terlebih dahulu. Jadi sama-sama dibuat sentimeter. Oke. 10 cm dibanding dengan 2,5 dikali 100.000. 100.000 dari mana? 100.000 ya dari kilometer ke senti. Kalau di matematika kan dari kilo ke senti turunnya 5, kilometer, hektometer. Kilometer, hektometer betul, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Berarti 2,5 dikali 100.000. Maka jawabannya 10 cm dibanding dengan berapa ini? Bentar. Dibanding dengan 25.000 ya. 25 nolnya 4. Oh, 250.000, sorry. Nah, setelah ketemu sama-sama senti, itu kita lakukan penyederhanaan. Caranya bagaimana? Caranya dibagi dengan bilangan yang paling kecil. Nah, di sini 250.000 sama 10 kecil mana? Kan lebih kecil 10. Maka semuanya dibagi 10, sama-sama dibagi 10. Setelah disederhanakan, maka hasilnya adalah 1:25.000. Ada jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang dadu. Itu untuk menghitung skala.
Oke, nanti mungkin akan dijelaskan lebih jelas di pertemuan reguler ya. Lanjut terakhir nomor 20. Di sini adalah yang ditanyakan yaitu proyeksi. Proyeksi peta. Proyeksi itu apa? Proyeksi ini adalah teknik menggambar peta dengan memindahkan gambar dari bangun ruang ke bidang datar. Jadi proyeksi ini kayak peta zaman dulu ya, pemetaan zaman dulu. Jadi orang dulu bikin peta itu ya dari globe terus diproyeksikan. Jadi kalau sekarang kan pakai Google Earth sudah bisa. Oke, proyeksi peta ini ada 3 proyeksi. Yang pertama ada proyeksi zenital. Proyeksi zenital ini adalah proyeksi peta yang digunakan untuk wilayah-wilayah lintang tinggi. Lintang tinggi contohnya seperti Eropa Utara, Amerika Utara, Rusia, itu termasuk wilayah lintang tinggi. Contohnya seperti wilayah Eropa Utara, seperti Islandia, Norwegia, wilayah Skandinavia lah lebih tepatnya. Terus ada wilayah Greenland, terus ada wilayah Kanada, ada wilayah Denmark, ada wilayah mana lagi, misal Rusia. Nah, wilayah lintang tinggi itu cocoknya dengan proyeksi zenital. Yang kedua ada proyeksi kerucut. Kalau proyeksi kerucut itu adalah proyeksi yang digunakan untuk lintang sedang. Lintang sedang, contohnya apa? Contohnya seperti Eropa. Eropa seluruhnya seperti Inggris. Terus mana lagi? Spanyol, Portugal. Terus ada lagi Mesir. Terus ada lagi Jepang. Biasanya wilayah Jepang itu menggunakan proyeksi kerucut. Selanjutnya ada proyeksi silinder. Kalau proyeksi silinder ini adalah proyeksi yang digunakan untuk penggambaran wilayah lintang rendah atau khatulistiwa. Contohnya seperti pemetaan wilayah Indonesia atau Asia Tenggara lah, jangan Indonesia aja. Jadi kayak Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, nah itu menggunakan silinder. Terus contohnya lagi seperti wilayah Brazil, Kolombia, Kongo, nah itu menggunakan proyeksi silinder. Ada 3 proyeksi. Di sini yang ditanyakan adalah lintang tinggi ya. Kanada, Amerika Utara, Norwegia, Swedia itu lintang tinggi semua. Maka yang cocok adalah proyeksi zenital. Oke, nomor 20 jawabannya adalah yang bola. Oke, Arjun. Gimana Arjun? Iya, Kak. Berapa kemarin Arjun? Tidak apa-apa, Kak. Ya nggak apa-apa. Oh, sip, bagus lah. Kamu peta lumayan lah ya. Jadi untuk skala nanti akan saya jelaskan di reguler. Jadi pekan ini kamu masuk ke pemetaan. Oke, Kak. Oke, nggak ada yang ditanyakan ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup untuk pembahasan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kalau masih kurang jelas nanti bisa PC atau bisa dilihat ulang di YouTube. Oke, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di itu ya. MTK. Oke, maksudnya jangan lupa diisi
presensinya. Presensi. Oke. Iya. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, siap. Semangat juga. Stop recording.